Anda masih di Ekonomi bersama saya Ruli Kurniawan, di mana pemerintah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023 terkait kebijakan pengupahan. Melalui Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah menyiapkan konsep peraturan pemerintah baru yang mengutamakan prinsip upah dengan standar hidup layak. Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja membentuk tim khusus untuk merumuskan standar dan estimasi hidup layak di berbagai daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menyatakan pemerintah menyadari terjadi disparitas antar wilayah baik kondisi ekonomi maupun tingkat pertumbuhan. Karena itu penetapan upah ke depan tidak lagi ditetapkan satu angka nasional, melainkan disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi provinsi, kota, dan kabupaten. Kita membaca, kita menelaah dengan cermat. Di situ ada amanat terkait dengan satu, misalnya bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, ya. Sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa. Itu satu, ya. Dan setiap tahunnya pemerintah menetapkan kenaikan UMP secara bervariasi dengan memperhitungkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai indikator ketenagakerjaan lainnya. Kita lihat berapa besar UMP per tahunnya dari tahun 2019 hingga 2024. Tahun 2019 nilai UMP di tahun ini rata-rata 2,46 juta. Untuk tahun 2020, pemerintah menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,51% dengan rata-rata UMP berjumlah 2,60 juta rupiah. Di tahun 2021, pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 0,57% menjadi 2,68 juta rupiah dan tahun 2022 naik sedikit 1,09% menjadi rata-rata UMP sebesar 2,72 juta rupiah. Di tahun 2023, kenaikan cukup signifikan menjadi 7,26% dengan rata-rata UMP 2,92%. Kemudian tahun 2024 menjadi 3,11 juta rupiah atau naik 3,47%. Dan di tahun 2025 Presiden Prabowo memutuskan kenaikan tahun 2025 sebesar 6,5%. Lalu bagaimana dengan tahun 2026 ini? Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Pak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sudah hadir di studio. Terima kasih Pak Said dan juga sudah ada Pak Timbul Siregar, pengamat ketenagakerjaan. Pak Timbul, terima kasih sudah datang kembali ke Ekonomi. Dan tersambung melalui Zoom dengan Pak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mas Ruli. Baik. Pak Iqbal, Pak Timbul. Ya, malam Pak Edi. Malam Pak. Kalau dia Pak Edi bilang kita sudah bersama dengan para expert terkait dengan tenaga kerja dan buruh di sini Pak Edi. Baik. Dua orang itu selesai itu. Mungkin saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi sebagai anggota Komisi 9 kan baru saja Pak Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasserli mengatakan bahwa menunda untuk mengumumkan UMP besok yang direncanakan tanggal 21 November gitu. Sejauh ini sudah ada koordinasi atau komunikasi dengan Komisi 9 terkait dengan pembatalan untuk pengumuman besok, Pak? Secara spesifik belum ya, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Menaker sudah benar karena sesuai dengan PP 36 2021 tentang pengupahan itu memang penetapan UMP harus didasarkan pada peraturan Menteri Tenaga Kerja atau peraturan pemerintah, di mana hal ini menjadi acuan bagi gubernur untuk menetapkan UMP provinsi harusnya paling lambat tanggal 21 November. Dan itu nanti juga akan digunakan sebagai standar untuk kabupaten kota yang diharapkan paling lambat 1 Desember. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Menaker tadi benar, karena berdasarkan putusan MK, peraturan Menaker 18/2020 itu memang keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah itu sangat dibutuhkan karena memang desain kenaikan upah minimum itu harus didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Dan ada berapa itu 64 item kan kehidupan hidup layak itu kan yang harusnya menjadi dasar sehingga peran DPD Dewan Pengupahan Daerah itu memang sangat dibutuhkan.
Baik. Hal ini menghindari kenaikan UM pada tahun 2025, di mana Presiden langsung menetapkan 6,5%, lalu baru kemudian dibuat Permenaker. Nah, tentu proses seperti tahun lalu jangan sampai terjadi lagi di tahun 2026. Baik, baik. Kalau Bang Said, kalau melihat ini, apakah ini salah satu bentuk proteksi ataupun kehati-hatian dari pemerintah Kemenaker dalam hal ini terkait dengan penetapan batas dari UMP kita nih 2026? Ya, saya udah pernah berdebat keras itu dengan Menaker di depan Presiden. Seharusnya jangan diulangi lagi tahun lalu ya. Ya. Penetapan 6,5% itu, karena kan waktu itu Kemenaker dalam hal ini Menaker mewakili pemerintah memaksakan kehendak upah minimum harus diumumkan 21 November, Ya. pakai PP nomor 51 waktu itu ya, yang ditolak oleh kalangan buruh. Kemudian ada istilah upah padat karya padat modal. Ya. Dan yang paling penting indeks tertentunya waktu itu 0,1 sampai 0,3 dan 0,1 sampai 0,5. Harusnya belajar dari situ. Presiden kemudian memutuskan satu angka. Baik. Karena bagi presiden sederhana, mau buruh tekstil, mau buruh bangunan, mau buruh mobil, mau buruh motor, mau buruh pertambangan, sama Satu. mau hidup sejahtera. Oke. Buat apa dibikin 0,2 sampai 0,7 kan sekarang? Iya. Tahun lalu aja ditolak sama presiden. Baik. Kok mengulang kembali? Alasan tadi disparitas. Di dalam konvensi ILO nomor 133 tentang, saya kan mantan ILO governing body, pemimpin ILO 10 tahun saya, badan PBB di Geneva berkantor. Di dalam ILO convention itu, di situ dijelaskan pengukuran upah minimum ada dua. Mau pakai upah minimum nasional, Ya. satu berarti single upah minimum kayak Vietnam dan Brazil di seluruh dataran negaranya. Satu upah minimum, di Indonesia ada nggak? Ada PNS, contohnya Ya. itu PNS. PNS. Itu satu upah Sentral- minimum, sentralisasi. satu upah. Atau mau pakai sistem regional. Oke. Hampir seluruh belahan dunia memilih memakai Porsi sistem regional. Iya. Kalau dia sistem regional pasti ada disparitas. Baik. Orang hidup di Tokyo dengan hidup di Hokkaido itu beda karena biaya hidupnya beda. Berbeda. Begitu pula orang hidup di Jakarta dengan orang hidup di Pacitan beda, biaya hidupnya beda. Iya. Maka dikenal upah minimum regional. Baik. Jadi nggak usah ngomong disparitas. Iya, betul. Maka Pak Timbul gimana nih? Pak Benar? Prabowo ingin mencapai satu Pak supaya Timbul gimana? sama. Niat satu, upah atau berdasarkan regional yang sudah kita lakukan selama ini? Iya, jadi sebenarnya kan mengacu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kan seluruh rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Bicara penghidupan yang layak kan kita sudah punya 64 item KHL tadi yang disampaikan Pak Edi ya, Permenaker 18 2020 dan ada ketentuan-ketentuan yang dibuka diputuskan oleh MK, pelibatan Dewan Pengupahan Daerah dan kemudian juga bagaimana upah ini kan bisa menopang kesejahteraan. Nah, tentunya memang masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi kita kan nggak sama. Baik, baik. Ya, bahwa di Jawa Tengah kenapa relatif lebih murah ya karena di sana itu ya lebih murah biaya hidupnya Ya. dibandingkan kalau kita ke Papua. Ya. Nah, jadi disparitas itu memang sebuah keniscayaan terjadi. bahwa ada kelompok provinsi yang besar Ya. pertumbuhannya Ya. pertumbuhan ekonomi Ya. Maluku Ya. Utara tuh besar loh. Ya. Nah, Ya. tentunya ini juga kan ada yang inflasinya rendah ada. Ya. Nah, Ya. justru sebenarnya konsepsi yang dibawa itu kan adalah kalau dulu di PP 78 2015 inflasi nasional plus pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Nah, muncullah di Undang-Undang Cipta Kerja dikembalikan ke provinsi masing-masing. Oke. Inflasi provinsi dan PDRB. Baik. Pertumbuhan ekonomi provinsi. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya bahwa ada kenaikan di satu provinsi ke provinsi enggak sama. Agak sama, berbeda. Nah, Baik. cuma kan kemarin itu terjadi keseragaman ya. Ya. Nah, jadi Di kembali 2025. 2025. Nah, kembali memang kita harus melihat meninjau kebutuhan hidup layak atau kehidupan yang layak itu berdasarkan provinsi karena memang ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berbeda setiap Ya. provinsi seperti itu. Baik. Ya. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, apakah sudah setuju dengan formula perhitungan yang diformulasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan UMP ini, Pak Edi, dari Komisi 9? Ya tentu Komisi 9 akan mendasarkan pada regulasi yang ada ya. Jadi variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi di suatu daerah itu menjadi pertimbangan penting. Maluku misalnya yang pertumbuhan ekonomi 6,5%,
tentu Maluku yang pertumbuhan ekonominya 35%, tentu menikmati kenaikan UMP yang lebih besar dong dibanding daerah saya, misalnya Gerobokan, Borapati, Rembang. Kan beda. Jadi menurut saya sistem regional tadi harus memang menjadi dasar dan itu sudah berlaku selama ini. Hanya di tahun 2025 saja itu kemudian prosesnya menjadi tidak jelas. Kalau dari hitungan sendiri, Pak Edi gitu ya, dari DPR punya rumus sendiri nggak sih Pak untuk menentukan berapa kira-kira rata-rata besaran kenaikan UMP dari per wilayah atau per regional ini Pak? Berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja? Komisi 9 tidak punya kewenangan untuk menentukan itu. Makanya Dewan Pengupahan Daerah yang akan menghitung berdasarkan 16 item KHL itu. Jadi kami tentu akan mengawasi pemerintah dalam konteks regulasinya diikuti dengan baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Nanti kalau dasar hukumnya nggak dipakai akan menimbulkan gugat-menggugat. Nanti Bang Said Iqbal bisa terus ke Senayan itu apabila tidak sesuai dengan regulasi yang ada itu. Baik, saya ke Bang Said. Bang Said, hitung-hitungan itu kan kalau dari berdasarkan obrolan Bang Said gitu dengan teman-teman di Aliansi Buruh, hanya sebetulnya 3,5% saja Bang gitu. Kenaikannya tidak signifikan. Nah, jadi, ini gimana formulasi yang dimiliki oleh teman-teman buruh? Dasar perhitungan upah minimum sudah fix, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI dan FSPMI. Udah jelas di situ dikatakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Jadi kebutuhan hidup layak masih tetap disampaikan ke dalam keputusan MK. Nah, sekarang inflasi udah pasti. Nah, kalau kita lihat kurun waktu Oktober 2024 sampai September 2025, inflasinya sudah diketahui 2,65%. Kemudian pertumbuhan ekonomi dengan kurun waktu yang sama 5,12%. Maka kami di KSPI dan serikat buruh lain yang bergabung di koalisi serikat pekerja dan partai buruh meminta indeks tertentunya 1,0. Dari mana? Tahun lalu Presiden memberikan 0,8 sampai 0,9. Menteri tahu itu. Dan makroekonomi tahun lalu dengan makroekonomi angka-angka tahun ini hampir sama. Pertumbuhan ekonominya kira-kira sama 5, sekian persen. Inflasinya 2,6 sekian persen. Kan sama. Berarti kami berpendapat, dulu tahun lalu 0,8 sampai 0,9, kira-kira mendekati 0,9, kami bikin 1,0. Maka 2,65% ditambah 1,0 kali 5,12% kan ketemu 7,77%. Nah sekarang dasar menteri nentuin 0,2 dari mana? Kalau dia pakai 0,2 ngelawan presiden dong. Orang sebelumnya 0,8 kok. Nah sekarang 0,2 2,65% ditambah 0,2 kali 5,12% ketemu 3,57%. Tadi rata-rata upah 3,03 juta rupiah. Kalikan aja 3,57%. Berarti rata-rata kenaikan upah minimum 90.000. Less than 10%. Memalukan. Saya yakin Presiden Prabowo nggak setuju. Pak Timbul, gimana ngelihatnya Pak? Muncul 0,2% ini apakah sudah cukup realistis misalnya disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja gitu, ataukah memang mengikuti dari saran dari teman-teman dari buruh gitu di 1% karena naik sedikit dari tahun 2025 yang 0,8%? Ya tentunya memang kalau dipatok 0,2 itu relatif kecil ya. Dan kalau kita perhatikan ya pertumbuhan ekonomi kita itu kan hanya didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga kan 4,89. Artinya memang buruh tuh yang sebagai pendukung konsumsi rumah tangga tuh harus ditingkatkan daya belinya. Supaya konsumsi rumah tangga itu bisa kembali ke angka 5%-an. Ya, selama ini di bawah 5% nih ya. Nah, tentunya kalau 0,2 dia agak sulit. Nah, jadi kalau saya sih mendorong memang seperti tahun lalu misalnya 0,7, 0,8 ya yang memang tentunya bisa untuk mendongkrak ya upah pekerja. Karena pekerja ini akan mengkonsumsi
ya. Nah, kemudian konsumsi rumah tangga naik. Putaran Jadi itu kan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan cita-citanya 8% 2029. Ya 2026 katanya 6% dan sebagainya. Nah, tapi kalau nggak didukung oleh daya beli itu susah. Baik. Apalagi kan juga nanti ke depan ini 2026 apakah pemerintah bisa mengendalikan inflasi khususnya untuk yang 64 item KHL ya. Pangan itu relatif tinggi. Kalau secara keseluruhan betul 2,65, tapi apakah betul pangan itu bisa dijaga kan begitu. Nah, ini kan artinya jangan juga kenaikan yang ada yang bilang 3-4% dihantam sama inflasi pangan, daya belinya turun. Baik, saya ke Pak Edi. Turun gitu. Baik, Pak Edi, cukup realistis Pak permintaan dari teman-teman buruh Pak untuk ditambahkan ada lain-lainnya 1% naik 0,2% dibandingkan tahun 2025, sedangkan Kemenaker menetapkan 0,2% bahkan. Gimana Pak? Oh itu kalau para tokoh dua itu sudah menghitung itu dasarnya jelas, jadi itu sangat realistis. Nah tinggal kami nanti minggu depan akan rapat dengan Menaker soal kenaikan upah minimum 2026 ini. Tentu nanti berbagai argumentasi dari Menaker, lalu pertimbangan dari teman-teman buruh itu akan menjadi pertimbangan penting. Tetapi intinya bahwa adil itu tidak harus sama di setiap wilayah. Maka keadilan keadilan sosial untuk ketenagakerjaan yang hakiki ini kami akan tetap jaga dengan tetap memperhatikan norma-norma regulasi yang ada. Jadi ini kan Pak Menteri baru berpikir keras kan untuk memenuhi antara formulasi antara di satu sisi dia pasti memperhitungkan pekerja, tapi di sisi lain tentu dia akan memperhitungkan pemberi kerja atau perusahaan. Nah, titik temu itu nanti pasti argumen-argumen logiknya akan kami uji di Komisi 9. Tapi naik sekitar 7,2% itu tidak terlalu agresif ya Pak ya, kenaikan UMP ini? Saya kira tidak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Timbul dan Pak Said tadi realistis ya. Dan memang standar upah minimum di Indonesia ini kan harus tetap kompetitif karena ekonomi kita juga sedang tumbuh dan diharapkan pertumbuhan ekonomi itu dapat dinikmati oleh para pekerja kita. Baik, Pak Said, mungkin akan direalisasikan tuntutan 1% lain-lain ini? Tuntutannya bukan 1%, indeks tertentunya 1,0. Ya. Jadi ada 3 opsi yang kita tawarkan. Yang pertama kan 8,5% sampai 10,5%. Itu dulu kita di awal Agustus menyampaikan itu. Itu tawaran awal. Tawaran kedua tadi saya sudah sampaikan di 7,77%. Karena itu angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari BPS sudah diumumkan. Dan yang terakhir, kita mulai dari apa yang disampaikan Presiden tahun lalu 6,5%. Jangan di bawah itu. Dari 3 opsi itu kira-kira yang bakal digolkan dulu ya? Di antara 1 ke 2. Yang 2 dan 3 usulan 8,5 sampai 10,5 itu tinggal kompromi di angka pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Tadi sampai Maluku Utara misal 30,5% loh pertumbuhan ekonominya. Dia bisa naik lebih dari 6,5% atau 7,77% di atas itu. Bahkan bisa 10 sampai 12%. Nah, yang kita persoalkan kenapa Menaker tiba-tiba memunculkan 0,2 gitu loh. Padahal start awal tahun lalu dengan angka makroekonomi yang sama di inflasi dan pertumbuhan ekonomi harusnya startnya di 6,5% dengan indeks tertentu 0,8. Jadi diskusinya harusnya di situ. Itu yang membuat buruh meradang. Kenapa ditunda? Karena saya ancam mogok nasional. Saya udah ancam dari semalam. Kalau diumumkan 21 November, maka kita mogok nasional. Kita stop produksi dengan memberitahu secepatnya. Dan tanggal 24 November ini kita udah aksi besar-besaran. Kita udah umumkan itu dan sudah minta perizinan atau pemberitahuan dari kepolisian dan sudah dipersiapkan tanggal 24 ratusan ribu mungkin atau puluhan ribu buruh seluruh Indonesia akan aksi dan mogok nasional akan dilakukan kalau memaksakan kehendak dengan angka-angka tadi. Kalau dibilang akan terjadi PHK, mari kita lihat data 2024-2025 PHK terbesar itu di Jawa Tengah. Upah paling rendah sedunia akhirat di Jawa Tengah. Di planet tata surya, Jawa Tengah paling rendah. Kok terjadi PHK? Berarti tidak menjelaskan itu. PHK terjadi 2 faktor.
Satu, daya beli yang menurun. Nah, daya beli yang menurun, Presiden Prabowo itu percaya benar harus dinaikkan dengan cara menaikkan upah sehingga menaikkan daya beli purchasing power, sehingga tadi Bung Timbul bilang menaikkan konsumsi. Kalau konsumsi naik dengan daya beli yang naik, maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang naik. Itulah kenapa Pak Presiden percaya daya beli itu ditingkatkan. Nggak mantap gitu, makan tabungan. Nah yang kedua faktornya adalah ternyata regulasi. Waktu itu ada Permendak nomor 8 tahun 2024 yang membolehkan impor dari Cina tekstil garment itu gila-gilaan. Bahkan thrifting, impor barang pakaian bekas, hancur tekstil dan garment. Sekarang udah dirubah. Dua faktor itulah penyebab PHK, bukan upah. Tapi dengan kenaikan sekitar 7,7% ini, apakah bisa tetap menjamin investasi tetap akan masuk? Itu kan aturan yang diberikan oleh mahkamah. Betul, investasi harus masuk. Tapi mahkamah mempunyai pendapat kelayakan untuk hidup juga harus dijaga. Jangan kita kerja miskin. Kerja hanya sekedar bisa membeli uang untuk makan saja 2 kali, tidak 3 kali. Kerja tidak bisa membayar uang transport, habis. Maka kata mahkamah juga harus mempertimbangkan hidup yang layak selain mengundang investasi. Nah, investasi akan datang kalau pertumbuhan ekonomi naik. Coba Anda, kalau pertumbuhan ekonomi satu negara 2%, mau masuk nggak investor? Nggak mau, kata investor, gua masuk, siapa yang beli barang gua? Maka presiden itu berpendapat daya beli. Maka daya beli salah satunya adalah menaikkan upah yang layak. Demikian. Pak Timbul, apakah dengan naiknya 7,7% ini malah membuat kekhawatiran dari sisi investasi nggak gitu? Jadi kekhawatiran karena sekarang kalau kita lihat sama-sama ada beberapa factory, korporasi luar yang akhirnya hengkang ke negara tetangga gitu. Karena menilai bahwa upah kita masih dibandingkan terlalu tinggi dibandingkan negara lain di tetangga kita. Jadi kalau menurut saya tidak dilihat labor cost itu sebagai ancaman. Bahwa banyak faktor yang menyebabkan biaya perusahaan itu tinggi. Illegal cost itu banyak loh. Bagaimana kejadian di Kementerian Tenaga Kerja untuk ngurus TKA, dikorupsi, ngurus sertifikat K3 dan sebagainya. Nah ini kan biaya-biaya yang relatif nanti akan menjadi beban bagi perusahaan. Nah misalnya juga seperti harga energi, ini kan juga harus diberikan sebuah kemampuan untuk bagaimana pengusaha itu lebih. Artinya yang mahal tuh overhead cost dan production cost kan, bukan labor cost menurut saya. Nah kemudian juga misalnya suku bunga. Suku bunga kita kan juga masih tinggi, net interest margin bisa 4%, 5%. Nah artinya kan pengusaha juga akan membutuhkan sebuah dukungan ya. Nah tentunya stimulus 8+4+5 yang dilakukan oleh kementerian, oleh pemerintah, itu kan juga menyasar kepada sektor-sektor padat karya. Bagaimana diskon kepada JKK, JKM-nya, bagaimana PTKP jadi 10 juta, kan gitu ya. Nah ini kan semuanya memang untuk mendukung, untuk menurunkan biaya-biaya. Dan akhirnya menurut saya, kalau ini terus bisa didukung, pengusaha harus kita dukung, bahwa ilegal tuh udahlah selesaikan lah, masa nggak bisa sih gitu ya. Nah dengan adanya mengatasi seperti ini sebenarnya upah itu nggak terlalu menjadi hal yang sangat ditakutkan. Saya ke Pak Edi. Pak Edi melihat tadi yang disampaikan oleh Bang Said dan juga Pak Timbul, bagaimana DPR mencoba untuk memastikan bahwa upah itu tidak menjadi hal yang menakutkan untuk para pengusaha dan investor untuk melanjutkan usahanya dia atau mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Karena sejauh ini kan yang terdengar seperti itu, Pak Edi, gitu ya? Ya, itu kan selalu yang menjadi alasan pemerintah kan, yang dianggap tidak pro pada pekerja. Karena itu memang tugas kami adalah mengawal daya beli masyarakat itu kompetitif. Dan daya beli masyarakat kompetitif itu tentu ya tadi kembali kepada bahwa kami menghormati kok Dewan Pengupahan Daerah, kami menghormati kok kebutuhan hidup layak di setiap daerah. Yang tadi itemnya sudah dibahas, sehingga apapun nanti perhitungan yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja ini dan pemerintah, maka kami akan bekerja keras di Komisi 9 tentu
Nah, tentu kami tidak mau mendahului ya, karena prosesnya kan sedang berjalan, sehingga nanti mungkin minggu depan ya kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu ya, kami mengundang Menaker itu. Salah Oke. satu agendanya adalah untuk itu. Baik, Pak Edi. Dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita memastikan bahwa tiap regional, tiap daerah itu memiliki standar yang cukup baik juga gitu. Bagaimana pengawasannya? Kita akan bahas sama-sama setelah ini. Dialog terkait dengan UMP 2025 akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetap di Ekonomik. Terima kasih Anda masih di Ekonomik. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini terkait dengan berapa sih batasan dari UMP kita di tahun 2026. Masih bersama dengan Bang Said, Pak Timbul, juga ada Pak Edi melalui sambungan Zoom kita. Kalau saya mungkin coba ke Bang Said terlebih dahulu. Bang Said, kalau kita melihat sama-sama kan memang UMP itu tiap regional itu tidak sama ya gitu. Ada beberapa faktor-faktor yang menentukan atau bisa katakan menjadi formula bahwa tiap provinsi, tiap kabupaten, kota itu tidak sama gitu. Bagaimana memastikan bahwa perhitungan tiap daerah itu benar-benar sudah sesuai dengan standar yang diharapkan atau standar hidup layak yang diharapkan oleh buruh di wilayah tersebut? Bagaimana kita memiliki kepastian itu? Itulah sebabnya dalam keputusan MK nomor 168 tadi yang dimenangkan oleh Partai Buruh dan serikat buruh lainnya, dia mengatakan biaya hidup yang layak tetap menjadi pertimbangkan di samping angka makroekonomi. Nah, biaya hidup layak dari versi Indonesia KHL, kebutuhan hidup layak yaitu 64 item. Disitulah setiap daerah bisa mensurvei ke pasar. Harga daging 0,75 kg berapa, harga minyak berapa, bla 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 bla. Tapi saya sebagai ILO governing body ya, sebenarnya menyarankan ke depan cukup kita membagi 4 atau 5 bagian saja standar living cost seperti di negara-negara maju. Negara-negara maju, negara industri. Kita kan negara maju, udah G20. Kita sudah middle income country dan di upper lagi bukan di lower. Seharusnya masuk di negara-negara maju itu. Nah, di G20 menghitung standar living cost sederhana, biaya makan berapa. Nah, di Indonesia gampang. Pergi aja ke warteg, misal ke warteg itu 15.000, 15.000 kali Dapatnya 3 kali apa? makan, ya kan? 3 kali makan berarti kali 45.000 kali 30 hari ketemunya 1.250.000, kan gampang. Yang kedua, misal biaya transportasi, orang pakai motor kok buruh, misal katakan bensinnya sehari 3 liter, berarti 10.000, 30.000 kali 30 hari 900.000 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Cukup 4 atau 5. Dengan demikian sebenarnya akhirnya nanti setiap daerah akan mendekati nilai biaya hidup. Harga bensin sama seluruh Indonesia. Harga beras sama seluruh Indonesia. Makan di warteg hampir sama lah dengan katakan rumah makan sederhana. Kemudian harga pakaian ya mungkin sedikit berbeda. Yang sama lagi cicilan rumah. Jangan sewa. Nyicil rumah sama. Jadi sesungguhnya di Indonesia itu dengan negara kesatuan Republik Indonesia, biaya hidup yang sama itu akan membuat nanti ketemunya standar living cost-nya mendekati sama. Jangan kayak sekarang di Pacitan cuma 2 jutaan, di Jakarta udah 5 juta sekian. Itu kan nggak bener. Yang disebut disparitas akibat sistem regional itu. Maka untuk mendekati itu, surveinya seperti negara-negara industri standar living cost tadi. Semua biaya sama. Coba cicilan rumah sama, biaya BBM sama, biaya makan sama. Cuma sedikit aja yang berbeda di item-item tertentu. Nah, yang ini kedua, kan kalau kita melihat kayak di Yogyakarta gitu ya, daerah wisata besar gitu, juga peningkatannya luar biasa, tapi UMP-nya kecil sekali gitu. Karena menghitung padahal makan, makan gudeg di Jogja bisa 4.000, di Jakarta juga bisa nasi putih sama tempe nasi putih sama sayur, minta aja mau warteg. Tapi kan bukan itu yang ingin kita masa middle income country G20, OECD, masa makannya cuma sama sayur, Pak Presiden juga akan marah. Nah, maka Presiden ingin meningkatkan lagi-lagi daya beli. Tetapi sekali lagi, ketika naik upah dengan 7,7% atau 8,5% tadi, diiringi dengan
indeks produktivitas. Oke. Diiringi dengan tadi Bung Timbul, penurunan biaya-biaya overhead Operational cost. cost. Kami siap untuk diskusi itu. Saya rasa gitu. Ya, Kita Pak bisa Edi, siap dengan saya ke Pak Edi dulu. pengusaha. Pak Edi begitu. sebagai wakil di DPR, Pak Edi bagaimana melihat kondisi tersebut, Pak? Gitu masih tidak ratanya UMP, masih dibilang terlalu kecil. Bagaimana menjamin dan memastikan bahwa tiap daerah itu memiliki formula yang benar-benar rigid, benar-benar sesuai untuk kelayakan hidup buruh di sana ataupun masyarakat di sana, Pak Edi? Ini menjadi suatu pertanyaan juga gitu, karena kalau tadi Pak Said bilang mengatakan dibagi saja dalam bentuk 5 zona gitu. Nah, apakah DPR memiliki formulasi tertentu untuk bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja, misalnya gitu, Pak Edi? Ya, Indonesia kan negara dengan geografis yang antar daerahnya tidak sama ya. Disparitasnya tinggi, lalu juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah juga sangat berbeda. Jadi kalau Indonesia dibandingkan negara lain yang sudah maju, memang tidak equal to equal ya. Tetapi apapun, saya sependapat bahwa niat Presiden, niat teman-teman serikat pekerja itu ingin meningkatkan daya beli masyarakat yang kompetitif. Itu menjadi kata kunci itu. Karena itu apapun agar nanti tidak berpolemik, kebutuhan hidup layak yang sudah diatur dalam Permenaker 18 2020, 64 item itu yang menjadi dasar. Nah, masukan-masukan Pak Said Iqbal tadi kan pasti akan mengubah regulasi kan. Jadi butuh diskusi panjang, pemikiran Pak Iqbal tadi agar menjadi formula regulasi, baru kemudian nanti dijadikan dasar penetapan upah minimum di tahun-tahun berikutnya. Saya kira semuanya semangatnya sama kok, agar pekerja kita sejahtera, lalu daya beli mereka tinggi, yang intinya harus ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kepentingan investasi dan kepentingan kehidupan perusahaan. Saya kira hanya itu. Pak Timbul, kalau melihat hal tersebut gitu ya, apakah tadi disampaikan oleh Pak Edi, apakah memang kita membutuhkan ada perubahan regulasi supaya hal seperti ini, perdebatan ini tidak terjadi lagi tahun 2026 menuju 2027, 2028, apakah perlu ada perubahan regulasi yang memang benar-benar cocok, pas gitu? Ya, jadi memang penting ya, memang seperti itu. Sempat waktu itu kan ada usulan membuat undang-undang sistem pengupahan nasional. Oke. Nah, ada undang-undang yang mau dibikin undang-undang sekarang. justru Oke. khusus tuh. Tetap mengikat. Gitu. Itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. tentunya ini kan juga harus kita melihat, kita harus menyeimbangkan antara kesejahteraan dengan keberlangsungan usaha. Nah, tidak dibiarkan begitu saja, harus ada intervensi pemerintah. Bagi sektor-sektor yang memang padat karya yang sangat kita butuhkan, memang harus ada insentif, harus ada dukungan, dan tidak bisa dilepas begitu aja. Jangan sampai banyak PHK yang akhirnya menurunkan, meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Nah, saya juga mengusulkan begini, misalnya terkait dengan pekerja, dia tidak hanya konsepsi pemerintah, jangan begini, kesejahteraannya itu hanya dari pengusaha. Upahnya berapa, ya itu yang nanti akan menjadi persoalan. Nah, sekarang bicara income, bicara juga spendingnya. Nah, spending itu kan juga butuh intervensi, ada diskon. Di Jakarta, itu namanya ada kartu pekerja. Pekerja di Jakarta kalau mau beli beras, itu dapat diskon. Itu diintervensi dari sisi konsumsi. Sehingga oleh provinsi kan? Oleh provinsi. Nah, sehingga subsidi ini bisa di-saving. Saving itu kan menjadi daya beli tersendiri yang memperkuat kan gitu. Nah, saya sih berharap ke depan memang regulasi itu harus bagaimana bisa mengikut sertakan pemerintah dalam sistem pengupahan nasional. Dari sisi tadi insentif untuk pengusahanya, bagaimana subsidi spending pekerja, sehingga nanti itu yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat pekerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya harus dibicarakan. Kalau sekarang ini kan hanya pemerintah, udah pengusaha bayar sekian, pekerja, akhirnya konflik terus. Ya, saya mau katakan upah minimum itu kan konflik tahunan. Yang menurut saya harusnya selesai dong sistemnya itu, dan tentunya tidak hanya ngomongin upah, bagaimana dengan biaya-biaya produksi lainnya dari pengusaha, karena kita sangat membutuhkan pengusaha untuk hadir. Nah, jadi tentunya ini yang harus dirancang ke depan untuk bisa memastikan tahun 2027, 2028 tidak ada konflik, tapi usaha
semakin baik, pekerja Buruh semakin sejahtera. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang dari buruh, kan begitu. Betul. Pekerja dan keluarganya. Nah ini yang harus diatur sedemikian rupa sehingga jangan menganggap bahwa kita udah dari dulu ya begini-begini aja. Kalau Pak Timur ngelihatnya kenapa begini-begini aja Pak? Kenapa? Gitu? memang Kenapa? Pertanyaannya kenapa iya. begini-begini aja terus nanti? Gini, Terus saja ada iya. demo dari buruh, terus lagi nanti ada Ribut perdebatan, lagi. ribut lagi gitu. Kenapa sebenarnya? Kan political will pemerintah nih ya, bahwa saya berpikir gini, kalau Lawrence Fishman bilang gini, tujuan hukum kan ada namanya substansi hukum dan struktur hukum. Di substansi hukum ini kan juga sebenarnya nggak jelas nih. Artinya belum ada peran pemerintah. Nah, pada saat pelaksanaan di struktur itu juga kan banyak yang akhirnya biaya-biaya tinggi nih oleh si pelaksana pemerintah ini. Nah, jadi kembali menurut saya sih ini masih dipelihara oleh pemerintah untuk supaya struktur hukum ini, si pelaksana pengawasan ini mendapatkan rezeki dari masalah-masalah gini. Pak Edi, ini saya ke Pak Edi langsung. Pak Edi, diselesaikan gitu loh. ada statement dari Pak Timbul bahwa ada upaya-upaya politis, saya bilang gitu, yang melanggengkan adanya upaya-upaya tertentu ya gitu ya. Tidak ada substansi hukum ini, belum ada peran pemerintah di sana karena ada oknum-oknum yang ingin mengambil celah di sana. Gitu. Pak Edi melihatnya apakah sependapat dengan disampaikan oleh Pak Timbul? Ya, dalam dinamika tarikan kebijakan publik dan kepentingan ya, apa yang disampaikan Pak Timbul ya terjadi. Wah. Ya, pasti terjadi. Karena itu dalam perdebatan beberapa tahun terakhir ini kan tarikan antara kesejahteraan pekerja dengan nilai-nilai investasi atau pro pada perusahaan itu kan menjadi perdebatan yang panjang ya saya kira Mas Timbul paham itu soal tarikan-tarikan kepentingan itu, tinggal negara mau kemana. Tapi saya meyakini kok Presiden ini kan ketika 2025 menaikkan 6,5%, tiba-tiba menaikkan 6,5% tanpa melalui proses. Itu sebetulnya niat luhurnya adalah meningkatkan daya saing pekerja. Sehingga tinggal bagaimana Pak Menteri sekarang memiliki keberanian untuk lebih pro pada pekerja. Dan saya kira malam ini belum gelisah kok. Gelisah. Apalagi sudah ditelepon oleh Mas Said Iqbal itu teleponnya itu betul-betul mengganggu gitu. Tetapi ya apapun saya kira harus berani mengambil keputusan yang memang limit waktunya sudah sangat terbatas karena penetapan upah minimum 2026 ini sudah ditunggu oleh para pekerja, juga sudah ditunggu oleh perusahaan sebagai dasar untuk perencanaan pembiayaan anggaran tenaga kerja. Kalau ini ditunda-tunda malah justru nanti kontraproduktif. Jadi saya berharap tetap dalam waktu yang singkat ini Pak Menteri mengambil keputusan yang tepat. Ya kita tinggal target kapan kira-kira Pak Edi dari Pak Menaker untuk bisa mengumumkan UMP 2026 ini? Ya mestinya 21 November itu sudah paling lambat itu. Jadi kalau nanti beberapa hari ke depan tidak segera diputuskan, itu Mas Said Iqbal bisa melakukan penekanan lagi itu. jadi saya kira ya kita harus beroperasi positif, semuanya berpikir untuk kesejahteraan para pekerja. Baik. Tapi Mas Said yakin bahwa dengan adanya penundaan yang harusnya diumumkan besok, butuh beberapa hari lagi untuk formulasi yang benar-benar mungkin kita berharap sama-sama bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan kelayakan hidup buruh, upah ini juga gitu. Apakah akan keluar apa yang diharapkan? Yang disebut pemerintah itu kan presiden pemimpinnya. Jadi sepanjang menteri belum melapor ke presiden, jangan ambil keputusan sendiri. Karena apalagi Pak Prabowo kita tahu ya akhirnya di ujung-ujungnya Pak Presiden lagi yang turun tangan dan mempermalukan menteri kan, masalah pajak, tidak ingin terjadi kan, pengennya memang ketika dilaporkan harus benar-benar jadi dan semuanya senang gitu. Betul, oleh karena itu dengan melihat kondisi seperti tahun lalu, saran saya menteri jangan gegabah. Ya, datang dulu ke presiden, dijelaskan. Saya yakin nanti presiden juga akan punya pertimbangan. Karena kebetulan saya juga sudah ketemu dengan wakil ketua DPR RI dan juga saya sudah ketemu dengan menteri sekretaris negara. Karena saya harus melingkar. Karena melihat Menaker ini
kok seperti orang yang di bawah tekanan bukan pendapat pandangan Menaker. Ada Pak Luhut Binsar Panjaitan di Dewan Ekonomi Nasional bilang formulanya sudah ada. Formula itu hanya ada di keputusan MK nomor 168, nggak ada formula yang lain. Kemudian serikat buruh jangan dilibatkan, malah keliru. Dan harusnya melibatkan serikat buruh, wajib. Nah, dengan belajar hal-hal yang telah terjadi tahun lalu, hati-hati. Karena kami nggak bukan mengancam, kami ini sungguh-sungguh tentang upah, karena itu menyangkut daya beli. Di tengah daya beli yang menurun. Saya ambil contoh Brazil. Lula da Silva ketika jadi presiden 2 periode 8 tahun, dia menaikkan upah 30%. Apa yang terjadi? Booming konsumsi. Tapi Lula bilang, lo gue naikin upah, tapi uang lo nggak boleh beli barang-barang impor. Lo harus beli barang-barang dalam negeri, produksi dalam negeri. Maka produksi dalam negeri naik, berkembang. Daya beli naik, itu yang dilakukan oleh Lula. Jadi nggak benar kalau kemudian investor akan keluar. Tidak. Investor justru, berarti daya beli rakyat itu tinggi bagus, dia tambah lagi investasi. Saya ke Pak Timbul. Jadi itu yang terjadi sama. Vietnam misal upah minimum rata-ratanya sekarang 189 US dollar. Indonesia berapa? 178 US dollar. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh, malah Indonesia di bawah Vietnam. Apa yang terjadi? Daya saing kita harus ngejar Vietnam. Kira-kira demikian. Pak Timbul, tapi kita punya harapan besar dan kita memiliki kepastian berharap bahwa pemerintah Kemenaker itu benar-benar membuat formulasi yang tepat gitu kan, menguntungkan untuk para perusahaan, investor, dan juga pasti memperhatikan kelayakan dari buruh ini sendiri gitu. Anda melihat hal itu pasti akan kita capai ketika dalam penundaan, tapi nanti ada waktu dekat akan diumumkan, akan menuju arah sana seharusnya kan? Ya, jadi memang sebelum menciptakan substansinya, formilnya juga kan harus diproses. Dewan Pengupahan Daerah, Dewan Pengupahan Nasional lah, dilibatkan nggak? Coba kita tanya ke Pak Menteri. Harusnya dilibatkan. Nah, itu kan amanat putusan MK. Demikian dilibatkan, tapi tidak didengar. Tapi tidak didengar. Nah, demikian juga nanti kan diserahkan ke daerah. Sepertinya juga penundaan ini mendengarkan semua masukan semua. Jadi kan makanya ada penundaan sebentar gitu kan. Dewan Pengupahan Kita masih Daerah punya harapan besar sebenarnya. Dewan Pengupahan Daerah juga dilibatkan. Nah, itu kan tadi mekanisme bagaimana melihat kondisi real di lapangan. Nah, jadi tentunya kita memang masih menunggu ya, dan kita berharap proses ini bisa nanti lebih baik, sehingga tidak ada yang dikurangi, apa yang dikalahkan sebagainya. Dan kita harapkan di 2026 tidak ada gugat-menggugat lagi di TUN dan sebagainya. Dan pemerintah harus punya sikap yang lebih baik bagaimana menciptakan sistem pengupahan nasional yang lebih bisa meningkatkan kesejahteraan sebagai amanat pasal 27 ayat 2 dan juga memastikan keberlanjutan usaha. Bahwa pengusaha itu harus kita undang. Ya, 287 juta rakyat Indonesia itu pasar loh. Nah, pasar yang besar ini sangat menarik bagi investor, tapi gitu, jangan dikorupsi, jangan dipungli, suku bunganya harus itu yang nanti artinya para investor pun paling suka di Indonesia, nah sebagainya. Nah, ini yang bisa mendukung bagaimana kesejahteraan, keberlangsungan usaha menjadi dua sisi mata uang yang sama-sama jalan gitu. Itu harapan itu sama-sama. Ada dua sisi mata uang sama-sama jalan. Kesejahteraan dari buruh dengan upah minimum provinsinya, dan juga ada bagaimana investasi bisa masuk ke Indonesia dengan sangat masif. Ujung-ujungnya adalah bagaimana usaha juga. Bagaimana peningkatan ekonomi kita nanti ke depan, kita telah mempersiapkan ke depannya. Dan terima kasih Pak Edi dari anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih Bang Said. Meskipun matanya agak sakit jadi terpaksa pakai kacamata hitam, sudah hadir di Ekonomi pada malam hari. Terima kasih banyak. Bang Timbul, terima kasih banyak atas insight-nya pada terkait dengan isu kita pada UMP ini. Dan inilah akhir dari terima kasih Pak Edi. Pak Edi, terima kasih Pak. Kita harus sama-sama adalah dengan ada penundaan pemberitahuan UMP ini 2026 akan ada hasil yang terbaik untuk semuanya. Gitu amin. Ya, kita percaya itu dari Kementerian Tenagakerjaan. Dan inilah akhir dari Ekonomi malam hari ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.